trimester berapa? Kapan? Ya. Terima kasih. Apa tadi? Kapan screening? Ada pertanyaan dari kelompok 1, yaitu pada trimester berapa dilakukan screening? Pada trimester. Kelompok 1, kelompok 1. Ada lagi? Pada trimester berapa? Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini kami mencoba untuk menjawab pertanyaan yaitu pada trimester berapa screening HIV dilakukan pada ibu hamil. Yang kita lakukan di puskesmas, screening HIV ini yang dilakukan pada ibu hamil yaitu kontak pertama kita dengan ibu hamil. Kemudian kalau kami yang akan melakukan di puskesmas kan, berarti nanti kalau misalnya ibunya bersalin di puskesmas itu kita lakukan lagi pemeriksaan HIV lagi. Berarti yang sudah kita lakukan di puskesmas itu pertama di trimester pertama, kontak pertama kita, meskipun dia trimester 3. Karena kadang-kadang ibu hamil ini nanti ada yang datang ke kita umurnya 7 bulan. Itu tetap kita lakukan cek HIV, screening HIV. Kalau datanya dia di trimester 1, itu kita cek, kita screening HIV. Sebelum kemudian di trimester 3 kita lakukan lagi tes HIV lagi. Kalau ada penambahan mungkin dari teman-teman yang lain. Demikian kelompok kami jawabannya. Itu di tenaga puskesmas, petugas puskesmas kita ya. Karena yang saya tahu pernah terjadi di lapangan yang positif sama kita hasil rumah sakit ternyata negatif. Karena memang harus yang seperti itu kita tidak bisa langsung memvonis itu karena kita harus situasi yang untuk cek selanjutnya. Ini kalau kita yang di puskesmas, kalau misalnya ibu dengan positif HIV itu tidak langsung kita vonis ibu ini sudah positif langsung HIV. Itu harus kita rujuk dulu ke rumah sakit untuk pemeriksaan lanjutan. Akan tetapi dengan kasus yang kalau ini memang belum pernah kita dapatkan HIV pasien dengan HIV, mudah-mudahan janganlah. Tapi yang sudah seperti hepatitis, sifilis misalnya kita temukan dia positif di puskesmas, itu kita rujuk kembali ke rumah sakit. Akan tetapi ada pasien kami kemarin di puskesmasnya positif, di rumah sakitnya negatif. Itu tetap kita ambil yang positif. Untuk laporan kita tetap kita ambil ibu dengan statusnya positif. Untuk hepatitis. Hepatitis semua hasilnya semua. Ada lagi? Iya. Tapi kalau kita berkali-kali Ada lagi? tesnya gitu kan, ada pasien sifilis kami kemarin itu kan tiap posyandu kami sedikit mungkin tentang screening apa positif dan ini. Jadi kalau misalnya kita kalau dia positif karena dia belum ada pemeriksaan yang lebih ada yang biasanya dia mulai sakit memang ada dia kalau pakai rapid itu mungkin bisa dia kurang akurat bisa kita langsung vonis dia sifilis kita rujuk dulu
negatif, mungkin lebih akurat ya, karena dia ada angka kegagalannya. Kemudian kita periksa lagi sebulan yang karena tanggal memang dia positif kan, sebulan kemudian kita periksa lagi. Untuk laporannya Kak Ira? Laporan memang kita jangan melakukan. Untuk pelaporannya tetap Kita dapat dia maunya di lab, tapi kita alat kita kan belum lengkap. Dia ada alat memang alatnya tuh darahnya. iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kita ambil kesimpulan pada screening HIV, hepatitis, dan sifilis. Apabila pemeriksaan pertama di Puskesmas ditemukan positif, berarti kita harus merujuk ke Puskesmas untuk pemeriksaan lebih lanjut ya, untuk menentukan statusnya. Memang yang kita lakukan selama ini memang Puskesmas untuk kasus HIV ya, itu kita sudah bisa merubah mindset. Kalau untuk khusus kasus HIV ini kita tidak bilang positif negatif, tapi reaktif dan non-reaktif. Jadi untuk penentuannya itu kita akan langsung ke rumah sakit, tapi tidak ada salahnya pasien yang ditemukan dengan misalnya reaktif atau yang reaktif lah, itu bisa kita lakukan konseling, tapi tidak memberitahu kalau dia itu, karena hasil tidak bisa kita baca dengan hanya satu pemeriksaan, harus konfirmasi pemeriksaan yang lain. Oke? Berarti dia punya berarti memang Puskesmas tidak menentukan statusnya tanpa harus merujuk ya. Berarti sama-sama kita sudah paham ya. Udah kupindah kan? Berarti memang Puskesmas tidak ditentukan ya dia positif atau tidak. Iya, memang karena kan kalau menurut pelatihan yang sudah kami ikuti itu, kalau pemeriksaan di Puskesmas itu menggunakan rapid, tapi untuk konfirmasinya juga menggunakan rapid, itu juga tidak bisa dipakai hasilnya, ya kan? Kecuali di rumah sakit itu memang pemeriksaannya lebih tinggi lagi dari pemeriksaan rapid, nah itu baru bisa kita pakai hasilnya. Tapi kan kalau kita merujuk pasien yang seandainya sudah konfirmasi pemeriksaannya ke rumah sakit sudah reaktif, yang dia positif reaktif itu, mungkin SOP rujukannya pun beda lagi, tidak langsung memberitahu dia ada kode tertentu. Biasanya kalau seperti itu ada kode tertentu untuk kasus perujukannya, tidak langsung diberitahu di depan umum. Mungkin itu kita dapat harus kita tahu SOP-nya lagi ya untuk rujukan pasien-pasien yang reaktif. Oke. Terima kasih buat beri aplasan buat kelompok 3. Ada usul dari Bu Cici. Mungkin dia mewakili dari teman-teman bidan semua. Kita bidan ini kan selalu tersentuh dengan cairan ya, cairan darah, semua otomatis istilahnya kita rentan terinfeksi HIV, hepatitis dan sebagainya. Kami maunya usulnya kepada yang ketua, pengurus kita semua, maunya kita di bidan-bidan itu diadakan pemeriksaan misalnya setahun sekali, ya pemeriksaan penyakit menular. Apakah bidannya udah terinfeksi atau bagaimana? Kadang-kadang pada screening setahun sekali. Bagaimana caranya? Apakah kami yang tersentuh dengan pasien ini tiap bulan ada setoran atau bagaimana? Pokoknya kalau bisa kami ini di screening lah setahun sekali Bu dari pengurus ini. Karena sangat resiko sekali. Kadang-kadang pasien datang dengan istilahnya kita kadang-kadang pasien ini sembunyi. Sekali datang udah patuh sama kita. Nah, kita tidak mungkin kunjungan rumah. Bidan juga mungkin di desa juga tak terkunjung. Dia sembunyi, datang dari kampung, dari kota jauh-jauh, MBA, nggak ada suami, sembunyi dia. Sementara dia pergaulan bebas. Nggak kita tolong nggak mungkin manusia.
Jadi usulnya kalau bisa ini setahun sekali lah, kok biaya dari mana, kami mau juga lah PTN itu. Ya kan untuk bidan kan? Karena kita nih tiap hari dilihat sehat, 10 tahun ke depan udah game kita, ya kan, game over. Terima kasih. Terima kasih masukan dari Bu Cici, sangat bagus ya. Itu juga sudah didengar oleh pengurus-pengurus di sini. Mudah-mudahan amin ke depan terlaksana. Tapi tidak ada salahnya kalau memang yang untuk dites HIV ini memang yang orang yang punya kelompok beresiko. Kelompok beresiko itu siapa? Seperti kita, tenaga kesehatan. Itu tenaga kesehatan tidak hanya bidan, perawat juga, dokter juga. Pokoknya tenaga kesehatan itu termasuk orang yang berisiko tertular penyakit HIV. Juga kepada pelaku-pelaku lain seperti sipir gitu. Jadi tidak ada salahnya kita mungkin mendatangi puskesmas kita, tempat kita bekerja, minta sama yang petugas-petugas HIV-nya, bisa nggak kami tes gitu. Rata-rata kalau kami di puskesmas Timur, kami sudah periksa, minta sama penanggung HIV-nya, kami minta periksa. Tiga-tiganya kami sudah periksa HIV. Memang waktu untuk pertama kita tes itu kita takut karena kita kan juga tidak menginginkan diri kita sakit, cuma kita takut kita bersentuhan dengan pasien langsung. Ya, jadi tidak ada salahnya menunggu program ini akan kita bicarakan dengan pengurus IBI dan keterangan pengurus IBI. Sebelum itu tidak ada salahnya kita memeriksakan diri sendiri ke puskesmas tempat kita bekerja karena rapidnya sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saran dari Bu Cici itu sangat baik. Tapi di Puskesmas Timur, alhamdulillah kami asal ada momen kesehatan seperti kemarin kita ada momen hepatitis ya. Kebetulan ada penjamnya nih. Silakan mau kali. Ini penjam hepatitis HIV bersama saudari Dani. Jadi kita bawa tentang BPJS-nya kita periksakan. Alhamdulillah kami Puskesmas Timur udah 80% sudah diperiksa tiga-tiganya. Dan alhamdulillah tidak ada yang terpapar. Kalaupun ada mungkin nonton aja kan petugasnya. Ya. Jadi kalau masalah tadi dibilang kalau kita menunggu pengurus mungkin agak lama, kenapa tidak kita langsung aja ke puskesmas masing-masing. Karena di puskesmas itu gratis. Baik itu IFA ya kan nih. Kalau kami di Sumur Timur ini penjam IFA kami, alhamdulillah Ibu Sapriani, siapapun yang datang sana yang penting bawa BPJS pasti dilayani. Kalau tadi HIV, malaria, hepatitis, ini penjamnya kalau kami Sumur Timur. Alhamdulillah setiap ada momen apapun yang bersangkutan dengan kesehatan, Sumur Timur itu selalu melakukan walaupun tidak dipublikasikan. Karena kadang-kadang rapidnya tidak cukup. Tapi seandainya ada kawan-kawan yang lain ingin memeriksakan ke puskesmas, silakan hubungi Ibu Ani dan Ibu Eno. Ya. Jadi kalau untuk puskesmas saya silakan juga kasih tahu sama penjam-penjamnya, karena mereka ada juga pemeriksaan tersebut dan itu gratis. Oke? Simulasi Tengah pun juga bisa. Alhamdulillah. Dan ini sangat penting bagi kita karena kita kadang-kadang bukan bidan, dukun. Ala ndak aku lah usah pakai sarung tangan sana kamanakan adik. Ada kita tahu dia penyakit menular, ada kita tahu dia suspek, kita tidak pernah tahu apalagi yang namanya HIV itu memang tidak ada satupun dari kita yang tahu. Mungkin petugas kami pun hanya dia yang tahu dan orang dinas. Jadi APD itu penting walaupun bekas ya, usahakan ada di dalam tas ibu bidan. Jangan sampai nanti ibu bidannya kena HIV. Orang tidak mau tahu ibu bidannya tadi tertular dari gara-gara menolong. Yang tahu orang, oh ibu bidannya memang nakal. Ya kan? Kalau kita udah tertular sesuatu yang bersangkutan dengan yang bersangkutan, pasti akan berpikiran kita yang nakal. Padahal nanti bukan karena itu. Jadi daripada ibu-ibu bidannya kena yang begitu-begitu tadi, lebih baik kita mencegah. Bisa ya ibu-ibu bidan? Masa ibu-ibu bidannya kena HIV? Ya kan? Oke, ini hanya tambahan aja.
saya kembalikan kepada Kak Deni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Uyun yang telah memberikan masukan kepada kita.